Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Patricia Wea. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul Kebakaran Hutan. Kata pengantar, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini tepat waktu. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah ini berjudul Kebakaran Hutan. Sesuai dengan judul artikel ilmiah ini memuat tentang pengertian, fungsi, dan cara menanggulanginya. Penulis berharap dengan adanya artikel ilmiah ini dapat membantu orang banyak untuk menyadari, mengenal, mengetahui tentang pentingnya hutan bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Penulis menyadari bahwa artikel ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari Bapak, Ibu guru, dan dari semua pihak sangat dibutuhkan demi kesempurnaan artikel ilmiah ini yang sudah dibuat ini. Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam artikel ilmiah ini masih banyak kesalahan. Semoga artikel ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca, serta menjadi pintu gerbang ilmu pengetahuan bagi siswa dan siswi SMA Regina Pacis, Bajawa. Abstrak, hutan adalah suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Akibat dari hutan yang rimbun karena terdapat banyak pepohonan, sehingga sering sekali terjadi kebakaran. Kebakaran hutan adalah sebuah bencana alam yang sangat merusak ekosistem, baik ekosistem di kawasan hutan itu sendiri maupun di kawasan sekitarnya. Kebakaran hutan menjadi salah satu bencana alam yang berbahaya karena kandungan karbon dioksida yang terdapat pada kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan juga perubahan iklim. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian dari kebakaran hutan. Selanjutnya untuk mengetahui dampak dari kebakaran hutan dan untuk mengetahui cara mencegah dan menanggulanginya. Sedangkan manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah bagi penulis melatih kemampuan penulis dalam mengembangkan informasi yang didapat dari berbagai sumber terpercaya dan melatih penulis agar bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang telah ditugaskan kepada penulis dan melatih ketelitian penulis dalam menyusun artikel ilmiah ini dan juga melatih kesabaran penulis dalam menyusun artikel ilmiah ini. Sedangkan bagi pembaca, menambah pengetahuan dan keterampilan dan juga sebagai sumber referensi tentang kebakaran hutan yang penulis tuangkan dalam artikel ilmiah ini. Adapun metode penelitian artikel ilmiah ini diperoleh dari hasil observasi dan penulis juga memperoleh data dari internet. 3. Kata kunci, hutan dan kebakaran hutan. A. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Hutan adalah salah satu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Hutan juga sebagai tempat kediaman binatang buas. Hutan seringkali disebut sebagai paru-paru dunia karena banyak sekali manfaat di dalamnya. Hutan sebagai paru-paru dunia juga menyumbang oksigen dan keanekaragaman hayati terbesar di muka bumi. Hutan terdapat berbagai jenis flora dan fauna yang beraneka ragam. Hutan memberikan manfaat berlipat ganda, baik manfaat secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah sebagai sumber berbagai jenis barang seperti kayu, kulit kayu, daun, akar, buah, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku industri yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Hutan memiliki fungsi yang sangat berperan penting.
Fungsi hutan yaitu: 1. Penghasil oksigen, seperti fungsi hutan dalam membantu manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi untuk bernapas. Hutan memompa keluar oksigen yang kita butuhkan untuk hidup dan menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan. Fungsi kedua, sebagai sumber pendapat bagi warga sekitarnya, seperti hutan memiliki peran penting bagi perekonomian warga sekitarnya. Hutan jadi tempat wisata dan tempat untuk mendapatkan usaha mebel. Fungsi hutan lainnya adalah sebagai sumber keanekaragaman hayati, mencegah bencana, penyedia sumber air, mengurangi polusi untuk pencemaran udara. Akibat dari hutan yang rimbun karena terdapat banyak pepohonan sehingga sering sekali terjadi kebakaran. Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang dampaknya sangat merugikan. Kebakaran hutan sering terjadi pada saat musim kemarau yang panjang. Kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor buatan atau ulah manusia. Sebelum terjadinya kebakaran hutan, hutan sangat asri dan sejuk, di mana terdapat banyak sekali pohon-pohon besar yang masih hijau. Dan pemandangan dalam hutan sangat bagus karena dihiasi banyak sekali tanaman yang beraneka ragam atau bermacam-macam. Sesudah terjadinya kebakaran hutan, hutan sangat buruk karena semua isi hutan hangus dihantam api yang sangat besar. Hutan yang mula dipenuhi dengan pepohonan kini menjadi tandus. Alasan saya memilih judul kebakaran hutan karena sesuai dengan pengamatan saya selama ini, saya melihat di daerah saya ketika masuk pada bulan Juli, Agustus, sering sekali terjadi kebakaran. Karena pada bulan ini adalah musim kemarau atau musim panas. Dengan musim panas ini, banyak sekali masyarakat memanfaatkan momen atau musim ini dengan cara membakar hutan sembarangan. Dan dampak dari kebakaran hutan ini sangat berbahaya. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksudkan dengan kebakaran hutan? 2. Apa saja dampak dari kebakaran hutan? 3. Bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Mengetahui pengertian dari kebakaran hutan. 2. Mengetahui dampak dari kebakaran hutan. 3. Mengetahui cara mencegah dan menanggulanginya. 1.4 Manfaat penelitian bagi penulis. 1. Melatih kemampuan penulis dalam mengembangkan informasi yang didapati dari berbagai sumber terpercaya. 2. Melatih penulis agar bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang telah ditugaskan pada penulis. 3. Melatih ketelitian penulis dalam menyusun artikel ilmiah. 4. Dan juga melatih kesabaran penulis dalam menyusun artikel ilmiah. Bagi pembaca, menambah pengetahuan dan keterampilan, dan juga sebagai sumber referensi tentang kebakaran hutan yang penulis tuangkan dalam artikel ilmiah ini. 1.5 Metode penelitian. Data penulisan artikel ilmiah ini diperoleh dari hasil observasi. Penulis juga memperoleh data dari internet. 1.6 Sistematika penulisan. Halaman judul, kata pengantar, daftar isi. A. Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan kerangka teori. B. Pembahasan. 1. Pengertian. 2. Dampak dari kebakaran hutan. 3. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. C. Penutup, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. 1.7 Kerangka teori. Menurut Wikipedia, hutan adalah suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Dari latar belakang sampai pembahasan merupakan definisi dari Wikipedia dan juga sebagai bagian besar definisi dari penulis. Pembahasan 2.1 Pengertian dari kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah salah satu tindakan yang merusak alam dan salah satu bencana yang dampaknya sangat merugikan. Kebakaran hutan sering terjadi pada saat musim kemarau yang panjang. Kebakaran hutan sering dilakukan oleh manusia, baik secara sengaja maupun tidak dengan sengaja.
Penyebab umum dari kebakaran hutan termasuk petir, kecerobohan manusia, dan juga kebakaran. Penyebab kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor ulah manusia yang tidak terkontrol. Faktor alam seperti sambaran petir dalam hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang, dan juga aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. Aktivitas ini bisa menyebabkan kebakaran hutan, sedangkan faktor buatan atau ulah manusia seperti kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan. Dampak dari kebakaran hutan sangat buruk bagi alam seperti musnahnya flora dan fauna. Akibat dari kebakaran hutan yang berkepanjangan sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Kerusakan ini seperti tanaman dan beberapa pohon besar dan ranting-rantingnya hangus. Akibat dari peristiwa atau kebakaran hutan ini sehingga menimbulkan manusia akan kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Karena sebagian besar manusia mendapatkan nafkah berasal dari hutan dengan cara mencari kayu bakar dan hasil hutan lainnya. 2.2 Dampak dari kebakaran hutan. 1. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Akibat dari kebakaran hutan yang besar sehingga banyak sekali tanaman dan isi hutan lainnya rusak, seperti pepohonan kayu berukuran besar dan rantingnya akan terbakar dan hangus karena terhantam api yang besar. Hal inilah yang membuat manusia akan kehilangan pekerjaan karena sebagian usaha manusia berasal dari hutan. Dengan peristiwa ini membuat pengaruh bagi manusia, seperti manusia tidak mendapatkan kayu bakar untuk usaha mebel dan tidak lagi mendapatkan kayu bakar. 2. Terbunuhnya satwa liar dan musnahnya flora dan fauna. 3. Kekeringan yang ditimbulkan dapat menyebabkan terhambatnya jalur pengangkutan lewat sungai dan menyebabkan kelaparan di daerah-daerah terpencil. 4. Kekeringan juga akan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan. Dengan kebakaran yang cukup besar membuat mata air menjadi kering akibat dari kekeringan ini sehingga membuat manusia akan kekurangan air. 5. Meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan akibat pernapasan atas atau ISPA dan kanker paru-paru. Hal ini bisa menyebabkan kematian bagi penderita berusia lanjut dan anak-anak. Polusi asap ini juga bisa menambah darah para penderita TBC atau asma. 2.3 Cara mencegah dan menanggulangi. 1. Tidak membuat puntung rokok secara sembarangan di hutan, seperti buang puntung rokok pada lahan kosong yang tidak terdapat tumbuhan atau pada tempat yang tidak terdapat daun-daun kering. Dengan cara seperti ini agar tidak terjadi kebakaran. 2. Melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dengan melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat di tempat yang memang rawan kebakaran, diharapkan nantinya dapat mengurangi kebakaran hutan yang terjadi. Kegiatan ini sebagian besar sering dilakukan ketika musim kemarau panjang telah tiba. 3. Tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Penutup 3.1 Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan secara umum bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah dan sebagainya. Hutan memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan. Hutan juga sangat berperan penting bagi kehidupan manusia, karena hutan adalah tempat di mana manusia mencari nafkah. Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana
salah satu bencana bentuk gangguan terhadap sumber daya hutan, dan akhir-akhir ini makin sering terjadi. Kebakaran hutan menimbulkan kerugian sangat besar dan dampaknya sangat luas. Di sisi lain, upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan oleh selama ini masih belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perlu perbaikan secara menyeluruh, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, pengertian atau dalam kawasan hutan. 3.2 Saran. Melihat dari akibat kebakaran hutan di atas, maka dari itu kita sebagai manusia hendaknya bisa menjaga hutan dengan sebaik-baiknya dengan cara dijaga, dirawat, dan dilindungi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Atas perhatian dari saya ucapkan limpah terima kasih.